Jadi artinya 2 Samuel 5:17 sekarang sampai ayat yang ke-19. Apa arti diskusi Daud dengan Papa di surga? Artinya begini, dia tanya, Papa, dalam sejarah yang sudah kau buat untuk hidupku, ketika aku waktu itu, artinya pakai terjemahan bebas ini ya, ketika aku waktu itu ada di hadapanmu, aku diserang oleh Filistin, sebetulnya bagaimana seharusnya? Ngerti maksud ini saudara? Daud tanyanya begitu. Maka itu tiap kali kita ngalamin masalah apa saja, coba tanyakan pakai cara Daud. Sebetulnya Papa, yang kondisi sekarang ini tuh bagaimana waktu itu? Ingat prinsipnya, yang sekarang ada dulu sudah ada, yang akan ada juga sudah lama ada. Papa mencari yang sudah pernah ada. Ikuti. Maka itu anak-anak muda Kristen gak harus bermasalah dalam pacaran. Kalau mau diam dan menunggu Tuhan, sejak kita belum lahir jodoh kita sudah ada. Setelah saya menikah dan Tuhan berikan saya istri yang luar biasa, saya tuh makin kagum dengan rahasia ini. Sungguh saudara, saya bisa membayangkan kalau saya salah kawin sudah mati dari dulu saya. Benar, orang salah kawin itu penderitaannya, mengerikan sekali. Jadi ternyata istri saya sudah ada dari dulu sebelum saya ada. Saya nggak perlu cari, saya nggak perlu panik. Kalau waktunya tiba, dia akan berikan itu. Ini salah satu contoh. Saya beri kesaksian kemarin, saya mengalami mujizat yang luar biasa. Dan ini sungguh hebat Tuhan. Cukup lama kami bergumul untuk mencari rumah. Saya rencana mau kontrak. Sudah berapa kali saya melihat. Ada saja kalau cocok rumahnya, uangnya nggak cocok. Itu di Palu. Kenapa saya cari rumah di Palu? Karena kami punya pelayanan ke daerah Sukuwana, ke Sulawesi Tengah. Maka kota besar terdekat sebelum kesana adalah Palu. Nah, ya udah saya diam saja biar Tuhan akhirnya saya nyerah. Atau kemarin pagi SMS saya bunyi. Itu saya buka, ternyata salah seorang anak kami ada di Manado, dia hamba Tuhan. Dia cerita betapa sulitnya keluarga mertuanya. Terus mau jual rumahnya di Palu. Saya nggak mikir sama sekali soal rumah itu. Tapi saya mau menolong bagaimana caranya supaya keluarganya. Saya telepon. Dalam pembicaraan baik. Terus bagaimana? Iya, istri saya ada di Palu sekarang untuk jaga rumah itu. Baik, boleh saya telepon istrimu, nomornya berapa? Saya telepon. Saudara, sambil saya menunggu balasan untuk nomor telepon itu, karena saya mau tanya, tiba-tiba saya nggak mikir apa-apa. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya tentang seseorang yang saya kenal sudah lama sekali. Nah, biasanya kalau saya harus kontak pada orang yang sudah lama saya kontak, saya nggak enak betul. Tapi nggak tahu bagaimana pagi itu dorongan kuat sekali. Nah, biasanya saya cuma minta tanda satu saja. Nomor handphone nggak bisa ganti-ganti kalau sudah lama juga. Saya minta Tuhan kalau nomornya masih sama saudara saya itu, dan orang yang langsung menerima bukan istri atau anaknya, berarti dari Tuhan. Saya buat tanda begitu saja. Sambil saya nunggu nomor telepon istri yang dari Palu ini. Begitu saya telepon ternyata masih dia ngangkat. Saya bilang, selamat pagi, apa kabar ini? Saya cerita langsung. Ada kasus begini. Nah, berapa tahun yang lalu memang saudara ini tahu tentang pelayanan kami ada di Sukuwana, di Sulawesi Tengah. Yang saya kaget. Dia nggak bilang A, B, C, nggak bilang apa-apa. Padahal saya pun belum tahu di mana letak rumahnya. Saya cuma diberitahu ukuran tanya sekian, rumahnya sekian, kamar sekian, sudah saya cuma cerita. Ya sudah, beli aja. Kapan uangnya dikirim? Loh, tunggu dulu, saya bilang begitu. Saya aja belum tahu pasti. Dan tadi kalau Pak Hendri dengar, saya masih telepon untuk kirim fotokopi sertifikat ke Surabaya. Lalu saya telepon istri saya. Saya bilang, hari ini kita ngalami mujizat, masih ingat perbulan kita untuk Palu ya? Ada. Terus saya tanya, kenapa bisa begitu cepat? Nah, karena istri saya sudah ngerti firman ini. Karena yang sekarang ada dulu sudah ada. Kita hanya ingin tahu bagaimana skenario ini. Ternyata skenarionya memang harus begitu. Orang ini yang akan Tuhan pakai. Malam kemarin saudara, karena saya nggak telepon lagi, karena saya masih tunggu kepastiannya. Orangnya telepon saya. Kenapa kamu nggak ngasih kabar? Sudah sampai malam begini. Wih, saya kaget, ternyata dia serius juga untuk mikir soal pelayanan di Sulawesi Tengah ini. Maka itu sudah waktu Tuhan
nggak usah ada pergumulan dalam hidup ini. Nah, itu rahasianya di Pengkhotbah 3:11. Dia buat indah segala sesuatu pada waktunya. Kalau belum waktunya, jangan didesak-desak. Tunggu saja. Jadi Daud mencari skenario masa lalunya. Waktu Filistin menyerang dia, harus bagaimana? Maka Papa menjawab, maju. Ini bagianmu. Masih ingat? Terus kalimat yang berikut. Masih ayat 19. Yahweh menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu dalam tanganmu. Wah, kata pasti ini luar biasa. Berarti sudah selesai. Amin. Terus ayat 22. Berapa saat kemudian sudah lewat, ya, nggak tahu berapa bulan, berapa tahun, nggak disebut dalam Alkitab. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refai. Hebat saudara kita yang satu ini. Maka bagaimana Daud? Bertanya lagi dia kepada Bapa di surga. Ini yang hebat sekali. Ayo jujur saudara. Kalau kita baru menang minggu lalu, ngapain tanya lagi? Pakai cara sama saja toh? Ayo, betul tidak? Itu manusia kita. Tapi Daud tidak. Dia sangat yakin setiap peristiwa itu sudah punya sejarah sendiri-sendiri. Dan sejarah yang satu tidak akan sama dengan sejarah yang lain. Betul saudara? Ini dahsyat sekali. Daud kembali bertanya, Yahweh bagaimana? Maju atau tidak? Artinya skenariomu bagaimana untuk kasus yang kedua ini dalam hidupku? Luar biasa. Yahweh menjawab, jangan maju. Buat gerakan lingkaran. Papa punya strategi yang luar biasa. Saudara, inilah Papa yang baik itu. Katakan amin. Sulit dimengerti dan logika kita. Tetapi dia nyata untuk hidup ini. Katakan amin. Dia nyata untuk hidup. Maka saya ulangi lagi. Kuncinya sekarang. Usahakanlah supaya kamu mengerti apa kehendak Yahweh itu. Sudah itu saja. Untuk masalah apa saja, usahakan mengerti apa kehendaknya untuk hari ini, untuk kasus ini, untuk masalah ini. Jadi jelas bukan Pengkhotbah 3, 14, 15? Dia cari yang sudah pernah ada. Ya udah. Itu sejarah dia sudah buat sejak kita belum lahir. Ternyata seluruh perjalanan suara-suara kita dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah ada semuanya sebelum dunia ada. Hebat bukan Tuhan kita? Jadi kita harus berjuang betul dalam hidup ini untuk kita boleh mengerti apa